Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan nih jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, sebelumnya Ibu kasih contoh ya. Ayo simak baik-baik contohnya. Ibu kasih contoh nomor 1, 2/3 ditambah 1/2. Ini dalam satu soal ada 2 jenis pecahan yang berbeda. Yuk kita simak cara pengerjaannya bagaimana. Ingat nih, di sini ada 2 jenis pecahan yang berbeda. Ini adalah pecahan biasa dan yang ini adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu ke dalam satu jenis pecahan yang sama. Nah, kita ubah ke dalam satu jenis pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa. Karena ini sudah pecahan biasa, maka tulis kembali 2/3 ditambah, dan ini berarti harus diubah ke dalam pecahan biasa dengan cara 2 dikali 1 ditambah 1 menjadi 3/2. Ini sudah satu jenis pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa. Nah, sekarang tinggal menjumlahkan. Bagaimana cara penjumlahannya? Ibu kasih cara yang semudah mungkin, yaitu dengan cara kali silang namanya. 2 dikali 2, 4. Jangan lupa operasinya adalah tambah. Terus kemudian 3 dikali 3 sama dengan berapa? Ayo, 3 kali 3, 9. Ingat, penyebutnya dikalikan. 3 kali 2 berapa? 6. Betul. Sekarang karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan. 4 ditambah 9 adalah 13/6. Ini sudah selesai? Sudah. Tapi jika diminta sederhanakan, harus disederhanakan. Lihat, 13 dengan 6 bisa dibagi dengan angka yang sama tidak? Jika tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka kita harus dengan cara bagi kurung. Masih ingat materi sebelumnya? 13 dibagi 6. 13 bagi 6 yang mendekati 2. 2 dikali 6, 12. Kurangi, sisa 1. Ingat yang kemarin, 6 menjadi penyebut dan 2 menjadi bilangan bulat serta 1 menjadi pembilang. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. 2/1/6. Tuh, kita tulis di sini. 2/1/6. Selesai untuk satu soal. Contoh yang kedua, yaitu pengurangan pecahan. Nah, di sini ada pecahan campuran dan yang ini adalah pecahan desimal. 1/3/4 dikurangi 0,5. Ingat, ubah ke satu jenis pecahan. Ibu kasih berbagai cara ya. Cara yang pertama, kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 4 dikali 1, 4 ditambah 3, 7 menjadi 7/4. Dikurangi, ubah ke dalam satu jenis pecahan, yaitu pecahan biasa.
0,5 menjadi 5/10 karena di belakang koma hanya ada satu angka. Ingat tadi ibu bilang, dikali silang. 7 dikali 10, 70. Kurangi 5 dikali 4 adalah 20. Per 4 kali 10, 40. Simpan di sini. Sama dengan, karena ini sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangi. 7 dikurangi 20 adalah 50. Per 40. Karena kedua-duanya mempunyai 0, pembilang dan penyebut, kita nolnya coret. Nih, sudah dibagi, jadi sisanya adalah 5/4. Ini tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti kita harus membagi dengan cara bagi kurung. 5 dibagi 4 yang mendekati adalah 1. 1 kali 4, 4. Kurangi 1. Menjadi ini pembilang, ini penyebut, dan ini bilangan bulat. 1/4. Tulis hasilnya di sini. Sekarang cara yang kedua. Kalau tadi diubah ke dalam pecahan biasa, sekarang kita coba dengan diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 1/3. Ingat, 1/3 itu berarti 1 ditambah 3/4. Nah, kayak gini. Dikurangi 0,5. Kalian nanti bisa diubah dulu ini dengan cara dibagi kurung. Didapatkan hasil 1,75 dikurangi 0,5. Nah, bagaimana caranya mengurangi pecahan desimal itu? Ingat, untuk mengurangi pecahan desimal, kalian harus sejajarkan tanda koma. Bagaimana caranya? 1,75 dikurangi 0,5. Ini tidak ada angka lagi di sini. Jadi kita turunkan. 5, 7 dikurangi 5, 2. Jangan lupa tanda koma. Tulis lagi. 1 dikurangi 0, 1. Maka hasilnya adalah 1,25. Sudah selesai. Contoh yang ketiga, yaitu 3 bilangan pecahan dengan 2 operasi penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal. Ibu bacakan soalnya. 2 1/2 ditambah 3/4 dikurangi 0,2. Yang ini pecahan campuran, ini pecahan biasa, dan ini pecahan desimal. Yuk kita simak cara pengerjaannya. Ingat, ubah ke dalam satu jenis pecahan. Kita ubah semuanya ke dalam pecahan biasa. Yang pertama adalah ini, 2 1/2 kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 2 dikali 2 ditambah 1 menjadi 5. 5/2 ditambah, karena ini
sudah menjadi pecahan biasa, tidak usah diubah apa-apa, tinggal tulis kembali. 3/4 dikurangi 0,2. Ingat, diubah karena ini di belakang koma hanya ada satu angka, maka penyebutnya adalah 10 dan pembilangnya adalah 2. Jadi 2/10 sama dengan ini sudah satu jenis pecahan yang sama. Sekarang kita tinggal menghitung, menjumlahkan serta mengurangi. Akan tetapi penyebutnya masih berbeda. Kita cari KPK dari 2, 4, dan 10. Nah, Ibu mencari KPK-nya dengan cara seperti ini untuk memudahkan kalian juga. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dari 2, 4, dan 10 yang sama dan paling terkecil itu adalah 20. Nih, sama-samanya sama, ketiganya itu sama. Maka untuk penyebutnya kita ubah menjadi 20. Tadi sudah didapat. KPK dari penyebut adalah 20. Kita tulis 20 di setiap suku. Suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Kita kerjakan dulu yang pertama. 20 dibagi 2 dikali 5 adalah, kita tulis saja ya, 20 dibagi 2 kali 5 sama dengan 50/20. Ditambah, jangan lupa yang kedua, 20 dibagi 4 dikali 3. 20 bagi 4, 5 kali 3, 15. Yang ketiga, 20 dibagi 10 dikali 2 sama dengan 4/20. Sekarang sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan dan mengurangi. 50 ditambah 15 adalah 65/20 dikurangi 4/20. Sekarang 5 dikurangi 4 adalah 61/20. Pecahannya tetap sama, tidak usah dikalikan, dijumlahkan, atau dibagi atau di apapun, tidak usah. Sekarang sudah didapat hasilnya. Nah, ini kita sederhanakan dengan cara dibagi kurung. 61 dibagi 20. 61 dibagi 20 adalah yang mendekati 3. 3 kali 20, 60. Kurangi, sisa 1. Maka hasilnya adalah ini pembilang dan ini penyebut. 3, 1/20. Kita tulis hasilnya di sini. 3, 1/20. Selesai. Bila ada yang tidak dipahami, silahkan kalian bertanya ke ibu ya. Ayo, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.